Hikmah dari program ini yang baru tadi anak saya ucapkan dalam live. eh, Ceritanya beda-beda ya, bagaimana sebenarnya di mata kita itu ringan tapi berat untuk mereka. Kenapa saya bilang itu? Karena kalau diboleh memilih, saya yakin mereka tidak akan memilih seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa mendengarkan, kita bisa menjalankan program ini dengan baik. Ya ini sebenarnya nggak baru-baru banget, tapi eh, eh, akhirnya syuting lagi karena memang berubah konsep, berubah semuanya di situasi yang sekarang ini, karena saya kan juga harus menjaga kesehatan saya, anak saya gitu. Jadi bagaimana caranya program yang baik ini, program yang bagus ini bisa terus berjalan dan terus kita juga semuanya sehat ya. Akhirnya vakum 3 minggu baru jalan lagi sekarang. Udah Udah jalan berapa episode berapa ini? Dari program baru Berkah. baru syuting 3 episode. 3 episode ya. Baru syuting 3 episode gitu, yang tayang nanti tanggal 19 Oktober jam setengah 7 gitu. Jadi makanya ini lagi kejar tayang banget, lagi uber-uberan juga secara stok. Ya udah, jadi setiap harinya syuting gitu. Oke. Dan untuk konsep untuk program ini sendiri mungkin bisa diceritain ke pemirsa seperti apa sih? Konsep program ini adalah dimana semua narasumbernya akhirnya datang ke saya, mereka bercerita, nanti kita ada tayangan-tayangan bagaimana keseharian mereka, dan ini di real life mereka, kehidupan mereka yang sesungguhnya. Tapi akhirnya memang di luar ekspektasi, ketika kita bawa ke restoran, kita bawa ini yang belum pernah mereka makan, ya lebih excited banget gitu. Mungkin kan kalau kita wawancara di rumah mereka, ya mereka udah terbiasa kan. Tapi ketika kita bawa ke sini, ya mereka pasti kagum-kagum ngeliat tempat yang Bingung. bagus gitu. Bukan tempat saya, ini juga studio gitu. Oke, berarti nggak ada kayak mungkin Bang Ridho sendiri untuk datang ke lokasi ke rumahnya gitu? Ada Iya. juga nggak untuk? Enggak ada. Nggak Jadi ada, nanti berarti. memang itu konsepnya beda, makanya nanti bisa dilihat dari tayangannya, itu konsepnya beda. Jadi kenapa pada saat kemarin itu saya tidak bisa lanjut dulu? Yang pertama karena kesibukan dan jadwal Unyu yang eh, bukan di TV aja tapi di sekolah yang cukup padat gitu. Jadi saya agak terbagi, dan terus juga bagaimana saya bisa tetap bertahan eh, di schedule saya juga tidak terganggu gitu. Jadi jadwal saya dengan sekolahnya Onyo itu tidak itu, dimana kan ada di beberapa mata pelajaran yang dia harus ada pendampingan dari orang tua ya gitu. Jadi harus ngikutin di situ. Terus eh, situasi PSBB, akhirnya saya nggak berani karena pasti kalau kita syuting ada kerumunan, keramaian kan. Jadi saya takutnya malah mengundang atau kita tidak patuh dengan peraturan. Walaupun program ini berbuat baik, tapi kita harus patuh dengan peraturan. Jadi ya udah, jadi semua yang masuk, yang ada di studio dan ini semuanya sudah ada apa ya istilahnya, kuotanya lah gitu. Jadi tidak terlalu banyak. Hikmah untuk program ini sendiri seperti apa dulu? Hikmah dari program ini yang baru tadi anak saya ucapkan dalam live. Ceritanya beda-beda ya, bagaimana sebenarnya di mata kita itu ringan tapi berat untuk mereka. Kenapa saya bilang itu? Karena kalau diboleh memilih, saya yakin mereka tidak akan memilih seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa mendengarkan, kita bisa menjalankan program ini dengan baik, dan tidak hanya saya tapi tim yang sangat amat kuat gitu untuk mensurvei siapakah yang layak untuk bisa kita datangkan, yang untuk mendapatkan banyak hadiah dari kita gitu. Ya itu dibalikin ke rezekinya masing-masing gitu. Dan saya dan Onyo sangat amat berterima kasih sama GTV karena dikasih kesempatan untuk punya program yang baik, program yang sekaligus saya bisa bekerja tapi anak saya juga mendapat edukasi gitu. Onyo sendiri seperti apa melihat program Berkah ini sendiri? Ini Onyo seneng ya bisa mendapatkan program ini karena
dari program ini bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru lagi, cara bersyukur lagi, belajar yang bagus seperti itu. Dan banyak yang Onyo temuin di dalam program ini, banyak banget seperti itu, pelajaran-pelajaran yang bagus. Ya salah satunya kayak ada yang mereka juga susah untuk makan, ada yang bahkan kalau orang tuanya nggak kerja nggak makan sama sekali, jadi nggak dia makan sama sekali. sedih, dia itu. Ya pemirsa jangan lupa saksikan Menebar Berkah ala Bensu 19 Oktober Jam jam 6:30 malam hanya di GTV. Satu lagi untuk persiapan tadi, mau tanya untuk Onyonya sendiri, HUT tadi, HUT Kelora ya, Iya, MNCTV. iya. Oke, Onyo mau tanya untuk persiapan HUT TV ke-29 ini seperti apa nih persiapannya? Persiapannya yang pastinya lebih matang lagi vokalnya, karena Onyo sekarang ini setiap sore latihan vokal, habis itu bobo siang makan, bobo siang latihan vokal seperti itu, karena di situ acaranya sangat besar, ulang tahun MNCTV, jadi harus yang bagus penampilannya, tidak mau mengecewakan yang orang yang udah percaya sama Onyo. Mungkin untuk membawakan lagu apa sih? Udah ada bocoran belum sih? Ada lah Ada, pokoknya tunggu nanti aja lah Oke. lagunya. Kalau kamu sendiri untuk melihat dari persiapan Onyo, apa ya, mungkin di sini kayak pengorbanan dia untuk untuk ulang tahun MNCTV ke-29 ini gimana nih? Oh iya, kalau buat MNC TV ya, buat MNC sudah pasti menjadi utama buat kami, karena itu yang saya bilang, MNC juga ikut andil dalam perjalanan karirnya Onyo gitu. Makanya untuk HUT MNC TV ini saya pun ikut tegang pikirannya, karena list lagu yang dikasih gitu. Jadi harus, saya pengen anak saya tidak ada yang sempurna, tapi minimal menuju sempurna gitu. Ya minimal 90% perfect sesuai dengan rencana gitu. Dan ini di sini kayak Onyo sendiri selalu dilibatkan di program-program Ya. MNCTV sendiri, gimana ini menurut Onyo? Iya seneng, karena tidak hanya saya tapi saya didukung sama TV gitu kan. Kadang memang untuk anak seusia gini susah sekali ya. Jadi kadang-kadang ada banyak program yang menurut saya tidak bisa saya ambil karena jenisnya tidak pas dengan anak seusia ini gitu. Ya banyak sih yang akhirnya jadi sebel gitu. Belagu banget sih, ini banget sih. Bukannya belagu, karena jangan mikirin hanya untuk programnya doang, tapi mikirin bagaimana anak ini menangkapnya. Kan saya orang tuanya, jadi saya tahu dia kalau ambil ini pasti dia akan ketemu ini, akan ada pertanyaan ini gitu. Jadi saya udah, ya bapaknya minimal bukan orang hebat lah, tapi minimal tahu gitu. Jadi kalau saya kurang yakin gitu, pasti saya tanya dulu istri saya, ini gimana gitu. Nah kalau di MNC TV itu memberikan kesempatan terus sama kami untuk bisa menjadi pengisi acara. Terus saya juga, mereka juga tahu, karena kalau saya tuh kerja yang melibatkan anak saya jauh lebih happy, karena tenang kan, anak kan di depan mata kita gitu. Tapi kalau saya ninggalin pekerjaan yang cukup lama, terus anak ditinggal di rumah, saya juga jadi nggak tenang, dan mereka tahu itu semua gitu. Saya maksudnya bukan yang wah ayah hebat, enggak, tapi karena saya punya tanggung jawab, bukan karena ayah yang hebat, tapi karena saya punya tanggung jawab. Jadi kalau kerja ninggalin anak tuh gelisah. Nah MNC selalu memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk tampil bareng gitu. Walaupun Onyo bukan host, tapi ada kesempatan. Tapi nanti kita dibikinin program juga. Iya, dibikinin program juga, rahasia Ada. lagi. Nanti terima kasih MNC TV. Thank you, Jadi MNC aku TV. kerjanya nyaman gitu. Nyaman, Kerjanya ada gitu. Jadi sama lah ya Mas, kalau kita punya keluarga, jadi hawanya jadi kalau baca WhatsApp jadi deg-degan, ada apa lagi nih, gitu. Tapi kalau anak udah di depan mata udah kayak serah deh, lu mau syuting sampai sore gue oke. Udah mau syuting apa gimana, anak di depan mata, karena makannya kita tahu, ini kita tahu gitu. Dan kalau di rumah sebenarnya kan ada bundanya, ada ininya. Cuman kan maksud saya karena biasanya berkumpul Mas, tapi kalau misalnya pisah tuh kayak orang pincang gitu.
Ya, kami berdua mengucapkan Selamat ulang tahun MNC TV yang Ya. ke-29. Iya, sukses selalu dan menjadi TV kebanggaan semuanya ya. Betul. Sukses. Terima kasih.